Setelah Indonesia tidak lolos Piala AFF, ini sebuah saluran televisi membuat sebuah acara yang berjudul Drama STY Stay atau STY Goodbye. Apalagi narasumbernya adalah Bung Toel. Aduh. Pertanyaan kedua untuk Bung Toel nih. Oke. Nah, Pertanyaan gini Bung Toel. mahasiswa kalau ada Bung Toel. Bung Toel, seperti menganggap Sintayong itu selalu kurang. Kenapa Bung? Terima kasih. Oke. Jawaban singkatnya memang menurut saya kurang. Dia terlibat hebat karena di media sosial menurut saya. Dan diskusi kita nggak pernah diskusi sepak bola. Sekarang kita bicara taktikal. Pertanyaan besarnya sesuai dengan tema drama STY, stay atau goodbye. Saya tanya, dengan apa yang disajikan di Piala AFF ini, apa yang terjadi? Yang dianggap salah siapa? Pemain senior yang abroad, Asnawi, siapa Marcelino, Pratama Arhan dianggap nggak bisa mengangkat. Kan ada itu beritanya. Tidak bisa mengangkat performa tim. Satu disalahin. Marcelino kartu merah lawan Laos. Ferrari dianggap sebuah tindakan kecerobohan. Saya nggak pernah lihat dia melakukan pernyataan dia ambil tanggung jawab kesalahan itu, kegagalan tim itu. Apakah gagal dengan support yang begitu besar? Asisten Selalu mengkritik. mungkin Pak Marji yang lebih tahu. Korea semua, pelatih khusus striker. Sekarang saya tanya, di AFF ini 4 gol siapa yang bikin? Ferrari 2, Kadek Arel 1, Asnawi Mengku Alam 1. Pemain belakang semua. Proses golnya dari mana? Bola mati, 3 lemparan ke dalam, 1 sepak pojok dari Doni Tri Pamungkas. Nggak ada yang dari open play. Padahal sudah ditambah pelatih striker. Ada Jen Raven nggak mau, kan itu yang berita yang kita tangkap di media. Dia percaya sama hoki, andalannya hoki. Tapi yang disebut sebagai andalannya nggak main di pertandingan yang menentukan kan. Nggak main sebagai starting maksud saya. Lawan Filipina gitu loh. Ya mungkin orang yang nggak ngerti bola ya mau aja gitu dibodohin. Saya nggak mau. Saya nggak pernah terkesima sama siapapun kecuali saya ingin lihat Indonesia hebat. Itu aja. Catatan dari Bung Toel. Bung Toel. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah dia layak? Kalau seorang pelatih yang sudah didukung sedemikian besar dengan segala support yang sedemikian besar di AFF aja gagal, mau ambil risiko di Piala Dunia? Kalau mau cerita, historisnya AFF Asian level sepak bola Asia Tenggara, Indonesia tuh udah nggak usah ditanya target atau apapun, juara. Founder AFF itu salah satunya Pak Cardono, mantan ketua umum PSSI. Sejak tahun 96 kita sudah 6 kali final. Bung Toel. Zaman Pak Agum 3 kali itu 2000, 2002, 2004. Menang kalah Zaman juga Pak kamu Nurdin kritik sekali. kok. Zaman 2000 berapa? Habis 2010, 2016. Berarti itu Pak Edi Rahmayadi. Lalu 2020. Sekarang ketika di zaman Ketua Umum Erick Thohir yang menurut saya sangat berbeda dibandingkan era-era PSSI sebelumnya karena sinergi support dengan pemerintah begitu besar. Kapan lagi gitu loh kalau mau nggak ambil AFF? Supaya apa? Barrier psikologis sepak bola kita lepas. 96 kita gagal. Waktu itu namanya Piala Tiger. 98 ada sesuatu yang mencoreng sampai sekarang. Kasus gol bunuh diri Mursyid Effendi. Piala Tiger 98. Main di Vietnam. Lalu 2000 3 kali berturut-turut. Ini sebenarnya siapa sih ini? Pelatihnya 2002 Ivan Kolev. Pengamat bola atau 3 kali final apa ini? gagal. Lalu 2010 Advent Didal final yang lawan Malaysia, yang rame sampai sekarang, yang dianggap ada sesuatu di balik hasil pertandingan itu. Pemain bagus dikritik, pemain jelek dikritik. Aduh. Bawa ke final lagi, tapi kalah sama Thailand. Artinya ada sesuatu yang belum tuntas. Saya berpikir sebagai pecinta bola, sebagai pengamat bola, kalau di era Erick Thohir ini bisa ambil, barrier itu tembus gitu loh. Terlebih lagi di era manajer timnas kita Pak Sumarji, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Sumarji. Sudah bergabung, terima kasih Pak Sumarji. Masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sinteyong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu
bandit yang lain. Kalau saya bandit football, itu bandit football yang lain yang ngomong miskin taktik. Karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktikal. Malu. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Itulah perkataan pedas dari seorang Bung Towel setelah timnas Indonesia babak belur di Piala AFF tahun ini. Bung Towel meminta Shin Tae-yong sadar dan merasa malu usai 5 tahun tanpa gelar sekalipun. Lebih lanjut, Bung Towel meminta kepada Shin Tae-yong agar segera mengundurkan diri dari pelatih timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Meresahkan sekali. Kalau Bung Towel udah pasti meresahkan, tapi yang pengen gue bahas Inilah tanggapan netizen soal TV One membuat acara ini. Habis bikin acara, oke, catatan demokrasi dengan topik drama, ST atau goodbye. Acara ini benar-benar ngebahas aja sih polemik yang sedang terjadi mengenai nasib seorang ST atau goodbye. Di acara ini diundang lah orang-orang yang emang rata-rata kontra ya sama ST ya, kayak Bung Towel lah, Bung Akmal lah. Di sini juga ada Gusti Randa dan juga ada Pak Sumarji. Yang gue makin bingung adalah acara seperti ini dan yang diundang adalah Bung Towel gitu. Sorry banget. Tapi kan emang dari awal dia udah selalu kontra mulu gitu loh. Jadi diundang di sini ya malah jadi acara buat ibaratnya ngejelek-jelek STY aja. Jujur bukan bermaksud buat ngebela STY, tapi menurut gua ini nggak pantas di acara TV nasional. Ya, acara TV nasional besar loh, penontonnya banyak. Tapi ini acara malah udah kayak bener-bener menunjukkan kepersonalannya seorang Bung Towel ke STY aja gitu loh. Bahkan ada pertanyaan dari mahasiswa yang nonton, kayak penonton bayarannya gitu ya. Gue yakin banget settingan banget pertanyaannya gitu loh. Berawal dari pertanyaan itu, bener-bener Bung Towel abis-abisan nyerang STY gitu loh. Menurut gue, Bung Towel ini udah terlalu personal sih sama STY. Udah bukan sekedar apa ya? Ya, begitu mau jadi pelatih kembali. Menurut gue. Udah, gue gak mau bahas lebih lanjut lagi. Mendingan kalian aja yang berdiskusi di kolom komentar. Bagaimana tanggapan kalian? Yuk kita komen, let's go. TV One memang beda. Lo lihat dari judulnya, STY atau Goodbye. Aduh, lebih parahnya lagi apa coba? Lo lihat narasumbernya nih, Bung Akmal dan Bung Towel. Semua. Dan mereka semua itu ngelawan Pak Sumarji. Ya kita bakal tahu lah isinya apa. Hujatan untuk Sintayong. Kayaknya mereka berdua ini kalau misalkan nggak menghujat Sintayong ya, nggak makan. Serius. Ini diadu lagi. Pak Sumarji sama Bung Towel. Aduh, ya udah jelas isinya cacian Towel sama Sintayong. Kalian berdua itu udah ngasih apa sih sama timnas sampai sebenci itunya? Belum lagi nih Bung Akmal bilang Sintayong hoki. Bung. Kali ini gua nggak setuju sama lo. Coba menurut kalian gimana nih? Coba komen di kolom komentar. Kalian ingat nggak berapa waktu yang lalu TV One pernah dibully habis-habisan karena nulis berita tanpa dasar. Nah, mereka bikin narasi seperti ini judulnya ya. JIZ kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan kepada timnas Indonesia. Jadi narasinya seolah-olah di timnas ada perpecahan gitu. Nah, setelah Coach Nova membuat bantahan ya atas berita itu, berita ini akhirnya viral dan dikritik di mana-mana, diulas di mana-mana. Sampai akun si penulis beritanya itu juga dicari dan hilang. Nah, tapi kalau hari ini kalian ketik berita ini ya, muncul di Google kan, kalau kalian klik simsalabim, beritanya hilang, tidak ditemukan. Artinya berita ini udah dihapus oleh pihak TV One. Ini artinya TV One kan mau mendengar publik kan, mau sampai mereka hapus berita yang ini. Jadi kalau aku kasih saran ya buat TV One, stoplah mengundang orang ini. Ya TV One kayaknya selalu undang orang ini terus ya kalau bikin acara bahas sepak bola Indonesia, selalu diundang. Padahal timnas sudah menang 2-0 pun lawan Arab Saudi, orang ini tetap minta Sintayong dipecat. Cobalah. Jadi kalau kalian bisa hapus berita ini ya karena dikritik publik, aku juga yakin kalian bisa hapus orang ini dari list narasumber untuk acara jurnalistik kalian. Salam Di Matteo. Itulah kritikan Bung Towel lagi-lagi pedas. TV One mengapa undang Bung Towel itu? Aduh, dulu pernah dihujat karena hal itulah. Sekarang kembali lagi nih undang Bung Towel dengan drama STY atau STY Goodbye. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.